4 hari sesudah beliau Yani membebaskan Kota Bukit Tinggi sampai ke Matur, ibu berdua dengan kawan ibu lari ke Bukit Tinggi. Jalan kaki dari Matur ke Bukit Tinggi itu ada 20 kilo. Ibu temui sekolah itu, katanya boleh ikut sekolah tapi ujian dulu. Nah, SGB ini 4 tahun, ibu sudah naik kelas 4, tidak diakui. Nah, ibu ulang ujian 1 hari, dikelilingi oleh guru-guru, dibilangnya itu ada orang hutan mau ujian katanya, kata guru-guru itu. Nah, jadi ibu sesudah ujian, alhamdulillah ibu berdua dengan kawan ibu lulus. Ibu cari rumah untuk tempat ibu kos. Nah, kemudian ibu lanjutkan, ibu naik kelas 4. 2 bulan sudah tamat SGB, ibu di SK kan, keluarkan untuk dapat mengajar di Kota Bukit Tinggi di SD 4. Nah, SD 4. Jadi waktu di SD 4, itu sekolah itu karena hobi ini juga lah, pergi kemana-mana, menari, menyanyi. Menyanyi kurang, suaranya nggak bagus. Nah, menari ini hobinya dengan olahraga, kemana-mana pergi. Jadi sewaktu ibu mengajar di SD 4 itu, itulah yang terjadi. Nah, ibu menikah 63, kemudian suami ibu langsung dia kuliah di IKIP Padang. Ibu melanjutkan ke SDA Bukit Tinggi. Jadi karena 65 bulan 7, Ibu Hartini datang ke Bukit Tinggi. Nah, sebelum tahun 65 bulan Juli, waktu itu Ibu Hartini datang, Ibu latihan sama guru-guru, itulah Ibu tampil waktu menari dengan Ibu Hartini di Buah Janggadang. Waktu itu masih di tempat itu pentas terbuka dibuat. Nah, jadi sewaktu itu Ibu sudah masuk anggota PGRI Non-Pak Sentral. Non-Pak Sentral ini baru 1 bulan berdiri. Ibu sudah menerima tamu Ibu Hartini. Ya, mesranya bukan main. Karena satu-satunya istri presiden menari-nari dengan orang awam lah gitu kan, mesra sekali. 2 bulan sesudah itu, Juli, Agustus, September, 30 September kan 2 bulan cuma. Nggak tahu hujan datang lebat. Ada apa orang di Jakarta, Ibu tidak tahu menahu. Cuma Ibu dipanggil karena masuk PGRI Non-Pak Sentral. Ibu dinonaktifkan. Halo teman-teman, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang Ibu, Assalamualaikum. Tadi Ibu Nadia ini udah sempat nunjukin gerakan Caca sekilas. Oh, oke. Bu Nadia masih sehat, masih hafal gerakan. Ya Bu. Gimana teman-teman, udah siap mungkin kita mau latihan? Ibunya udah siap untuk gerak-gerak. Gerak dulu aja. Oh ya. Oke, boleh. Yuk. Kelihatan nggak? Kelihatan. Wah, Ibu bawa piring. Piring tuh, Bu. Iya, dari piring. Dari piring sih dulu, Nak. Ya, boleh ya. Piringnya pakai lilin. Pakai lilin. Pakai Lain di sini. Sekarang cincinnya pakai cincin atau pakai dama tuh, Bu? Nah, itu kalau mungkin orang banyak menampilkan tari piring nggak pakai cincin. Kalau di Bulu pakai cincin, jarinya di jari tengah. Jadi tiap ematnya itu tang 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 tararararara. Jadi kalau bunyi Bu, bunyi tiap gerakan punya bunyi. Kalau nggak ada cincin besi, damar itu digoreng masukin sini. Jari tengah pakai damar atau cincin besi, dan
Di atas tengah piringnya itu pakai lilin yang dibakar, yang hidup. Jadi waktu melihat ada dia berbunyi, tang 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 tang, ininya berbunyi. Jadi kalau sekarang kan banyak orang tari piring tapi tidak pakai damar, tidak pakai cincin atau tidak pakai lilin. Kalau di ibu dulu pakai lilin dan pakai untuk matnya ini di tengah, jarinya jari tengah. Jadi gerakannya itu berbunyi dia. Matnya itu berbunyi. Itu ngikutin ketukan ya, Bu? Nah ya, ketukan berbentuk ketukan. Nah, kan lengkap tempat ada tam 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 tam, tam. Nah ini yang bergerak. Cincinnya ini la 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 la, teng 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 teng, gitu misalnya. Jadi untuk menampilkan itu yang penting sekali kita tuh beri salam, reng. Jadi keluar dari seping namanya itu apa? Atau gede katanya. Itu salam, itu berdiri. Tek tek tek. Teng 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 teng. Ke tangan kiri yang badannya ke kanan, matanya ke kiri. Ininya berbunyi tek. Iya. Oke. Udah kelihatan. Jadi itu curi-curinya aja bahkan Ini kanan kirinya sama atau berbeda? No. Tuh lagunya. Jadi irama ini deringan cincin ini menentukan. Lilinnya gitu ya. Kalau lilinnya itu padam bisa dihidupkan sedang menari itu. Ting 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 ting. Nah misalnya gini itu kan mati dia. Cepat begini kan. Oh langsung dinyalain langsung. Oh bisa sih langsung nyala tuh Bu. Berarti bisa hidup. Kalau mati dia kalau kan, mati ya Bu. mana bisa kan. Iya, Bu. Jadi waktu musik yang cepat itu ini dipertemukan aja cepat. Tapi Nanti putus gambarnya nanti. Gimana? Nggak lanjut ya. Oke. Oke, mantap. Oke teman-teman, dari ujung sana sampai ujung sana, saya minta teman-teman untuk ikut menari bersama kita. Oke? Jadi Mbak Gina bakal memperagakan gerakan Bu Nadia nih. Teman-teman bisa ikutan. Angkat tangannya dulu yuk. Oke, mantap banget. Angkat tangannya. Oke udah. Bayangin lagi megang piring. Nah, oke ya. Mantap banget, nggak usah berdiri karena susah pasti. Nah, buka, ayo, buka. Tutup. Ikutin Miss Gina teman-teman. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Angka 8, yuk bisa nggak? Ini ya. Ke belakang Miss. Nah kayak Miss Gina. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Kita lanjut ya ke sesi selanjutnya ya. Oke. Bendi ka sungai Tanang
amboi kanduangai ka sungai tanang amboi kanduangai singgah lama mati lambayu singgah lama mati lambayu. Jadi hati siapa indahkan sanang amboi kanduangai indahkan sanang amboi kanduangai malie siupi manari payu ditimpo pane baranti dulu dia bawa balihu. Anak di sekolah tuh malu belajar dulu ayah. Di rumah ini, di kedai ibu ini ibu latih orang. Kalau tidak ada orang sudah sore, tidak ada lagi orang membeli-beli, ibu udah latihan menari aja anak-anak. Jadi tugas ibu itulah selama ini. Jadi di YPKP ini ibu kenal dari kawan-kawan ibu yang di Jawa, di apa itu, karena ibu penelitian menemui korban-korban, bagaimana penderitaan korban-korban itu sampai detik ini. Jadi itu tugas ibu. Hubungan sekarang bagaimana korban-korban ini dengan Komnas HAM, hubungannya lancar dengan LPSK, bagaimana orang-orang ini sakit-sakit apa harus diobati oleh pemerintah. Kami ini orang disiksa oleh pemerintahan zaman Orde Baru. Kembalikan hak kami. Teman-teman, itu tadi suara rekaman dari Ibu Nadiani. Ibu Nadiani adalah sosok nenek yang tadi teman-teman lihat menari di layar. Beliau adalah seorang perempuan penyintas 65 yang kini berusia 83 tahun. Sebulan yang lalu, aku bertemu dengan beliau di kediamannya di Bukit Tinggi. Aku berperan untuk menjembatani pertemuan antara Ibu Nadiani dengan teman-teman yang ada di Jogja. Saat akan pertama kali bertemu dengan beliau, aku memiliki pertanyaan. Apakah nanti Ibu Nadiani akan tertutup mungkin atau tidak terbuka dengan kehadiranku? Aku sadar bahwa aku memiliki ketakutan tersendiri. Aku takut untuk melakukan kesalahan saat bersikap, takut membangkitkan trauma lama, dan aku juga bingung untuk menentukan batasan-batasan obrolan saat mewawancarai Ibu Nadiani. Tapi saat bertemu, aku justru merasa sangat disambut dan beliau sangat terbuka dengan kehadiranku. Ya, walaupun secara pengetahuan tentang isu 65 ini aku masih minim. Sebenarnya aku memiliki trauma tersendiri sebagai perempuan yang lahir dan tumbuh di Kota Bukit Tinggi. Sebab
aku terlahir sebagai perempuan Batak dan beragama Kristen. Hal inilah yang membuat aku bersitegang dengan nilai dan aturan yang dipaksakan kepada tubuhku. Misalnya, saat pengalaman SMP dan SMA, aku memaksa diriku untuk mengikuti kebijakan, yaitu untuk berjilbab. Bertemu Ibu Nadiani membantuku untuk meredakan rasa trauma tersebut. Melalui beliau, aku sadar bahwa rasa trauma itu akan terus hidup di dalam tubuhku, bahkan hingga aku menua nanti. Tetapi melihat daya juang Ibu Nadian yang luar biasa, aku sadar bahwa rasa trauma itu dapat aku kendalikan menjadi sebuah energi untuk terus melanjutkan hidup sebaik mungkin. Oke, tarik napas dulu boleh ya. Capek juga ternyata teman-teman. Oke, tadi itu refleksi dari Tati. Kali ini saya juga pengen membagikan refleksi saya kepada teman-teman. Nama saya Balia. Saya seorang perempuan, tumbuh dan lahir sama ya, lahir dan tumbuh di Minangkabau. Sebagaimana yang Tati katakan barusan, saya pun bersitegang dengan nilai dan sistem budaya yang kerap membatasi ruang gerak saya. Awalnya saya mencoba mencari siasatnya, tapi ternyata sulit ya, ternyata sulit. Akhirnya saya coba belajar pada tubuh-tubuh lain. Kira-kira kalau mereka itu mengatasi ketegangan pada tubuhnya gimana ya caranya? Sampai akhirnya 4 bulan yang lalu saya dan teman-teman menemukan sebuah artikel tentang Bu Nadiani tentunya. 1 bulan yang lalu kita berkesempatan berbincang bersama beliau. Satu fakta menarik, ternyata Ibu Nadiani adalah mak tuwo dari kakak ipar saya. Tantenya gitu loh teman-teman. Dan ternyata sumber belajar saya sangat amat dekat gitu. Bu Nadiani dan saya punya irisan identitas yang sangat banyak. Bu Nadiani adalah seorang perempuan yang lahir dan besar di Minangkabau. Tentu beliau pun tubuhnya dipengaruhi oleh nilai dan sistem yang ada saat itu. Namun ketika melihat Bu Nadiani itu saya merasa bahwa beliau terus bergerak gitu ketika dia merasa bahwa ruang gerak beliau itu terbatas. Bu Nadiani ini adalah seorang penyintas 65 teman-teman. Saat itu beliau sebagai seorang pengajar dinonaktifkan akibat peristiwa 65. Coba bayangin, seorang pengajar harus memutar otak, beradaptasi bagaimana ya caranya hidup hari ini, gimana ya cara hidup di situasi seperti ini. Tapi Bu Nadiani bisa teman-teman. Bu Nadiani akhirnya membiayai keluarganya, mencari nafkah, bahkan beliau pun membagikan cara-cara, keterampilan-keterampilan kepada masyarakat sekitar saat itu. Beliau turut menggerakkan perekonomian saat itu, di lingkungan sekitarnya tentu saja. Aduh, ngos-ngosan teman-teman, maaf ya. Ya gitu, jadi melihat Bu Nadiani yang selalu berperan sebagai ibu untuk banyak kepala yang bahkan bukan lahir dari rahimnya, itu membuat saya berpikir bahwa oke, ketika ruang gerak Bu Nadiani terbatas dan saya pun demikian, ketika beliau bisa melampauinya, demikian pun dengan saya kayak gitu. Bagi saya teman-teman, Bu Nadiani itu seperti putaran payungnya saat menari tadi, bergerak terus dan terus gitu. Bu Nadiani itu kayak bola pejal. Teman-teman tahu bola pejal nggak? Bola pejal itu semakin ditekan ke bawah, semakin keras tekanannya ke bawah, semakin tinggi ia melenting ke atas teman-teman. Oke, terima kasih. Oke. Udah teman-teman. Oke, bentar ya teman-teman. Nah, benar. Jadi tadi seiring pertunjukan ini, Bu Nadiani pun ikut bersama kita melalui video call. Jadi izinin kita buat ngobrol dulu ya teman-teman ya sama Bu Nadiani.
Oke. Ibu. Ibu. Selamat malam, Bu. Kedengeran ya, Bu ya? Ibu, jadi itu tadi pertunjukan kita. Ibu tadi barusan nonton sama teman-teman yang ada di Jogja nih, Bu. Rame sekali yang nonton kisah Ibu. Jadi mungkin ini akan jadi proses pertama. Kita akan terus melanjutkan untuk berproses selanjutnya. Semoga kita bisa nari bareng ya, Bu, di panggung ya, Bu. Ya, Bu. Kedengeran nggak ya? Kita coba ya. Gimana, Bu? Boleh. Oke, boleh. ACC ya, teman-teman. Doakan Bu Nadiani sehat selalu ya, teman-teman. Oke, Bu, katanya. Ya udah, kita tutup dulu ya, Bu. Ya, assalamualaikum. Oke. Selamat malam.